Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dida Inulwarda. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 2. Yang saya hormati Bapak Hasbi Kafafi selaku dosen dari intensif kelompok 2 pagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kana wa akhwatuha. Jadi, apa itu kana wa akhwatuha? Nah, kana wa akhwatuha ini merupakan kumpulan fiil yang termasuk ke dalam amil nawasih atau amil yang merusak hukum dari mubtada dan khobar. Nah, kemudian apa saja sih yang termasuk ke dalam kana wa akhwatuha atau kana dan saudaranya? Ini dia. Jadi, kana dan saudaranya itu ada 13. Yang pertama yaitu kananya sendiri, yang kedua ada bata, ketiga ada dholla, keempat ada adha, kelima ada asbaha, keenam ada amsa, ketujuh ada soro, kedelapan ada laisa, kesembilan ada mazala, kesepuluh ada ma bariha, ke-11 ada ma fatiha, ke-12 ada ma anfaka, dan yang terakhir ada ma dama. Jadi, ketika ada mubtada dan khobar yang kemasukan ke-13 dari fiil ini, maka tatanan dari mubtada dan khobarnya itu akan berubah. Jadi, video tadi merupakan fiil-fiil yang termasuk ke dalam kana dan saudaranya. Kemudian bagaimana contohnya gitu. Nah, agar lebih mudah untuk memahami kana wa akhwatuha, mari kita masuk ke dalam contoh. Kita masuk ke contoh agar materinya bisa lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi kita di sini ada sebuah kalimat yang kedudukannya sebagai mubtada dan khobar. Muhammadun karimun. Nah, mubtadanya itu ialah Muhammad dan khobarnya itu ialah karimun. Nah, kita berpatokan pada ini ya, bahwasanya tarfa'ul isma wa tansabul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobar. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan itu ialah kedudukannya. Nah, ketika ada mubtada dan khobar yang kemasukan kana, maka kedudukannya itu akan berubah. Yang tadinya mubtada akan menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar akan menjadi khobar kana. Nah, sekali lagi diulang, ketika ada mubtada dan khobar, kemudian mubtada dan khobar tersebut kemasukan kana, maka kedudukannya itu akan berubah. Yang tadinya mubtada akan menjadi isim kana, dan yang tadinya khobar akan menjadi khobar kana. Nah, di sini isim kananya yaitu Muhammadun dan khobar kananya itu kariman. Nah, di sini kita perhatikan bahwasanya ada perubahan pada harokat dari ini ya. Ini terjadi perubahan. Nah, mengapa kok ini berubah? Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita lihat tarfa'ul isma wa tansabul khobar. Jadi, ketika ada mubtada dan khobar yang kemasukan kana, maka selain posisinya selain kedudukannya yang berubah, maka harokatnya pun akan berubah. Ya. Jadi, karimun yang tadinya khobar setelah menjadi khobar kana, maka harokatnya itu akan berubah. Yang tadinya rofa menjadi nasob, ya, dan alamat nasobnya itu ialah fathah. Nah, kemudian lako yang ini nggak berubah karena memang
dari sininya juga sudah menjadi rofa, karena isim itu alamatnya itu rofa ya. Nah, jadi pada intinya ketika ada mubtada dan khobar kemudian kemasukan kana, maka yang pertama berubahnya itu ialah kedudukannya, yang tadinya mubtada khobar menjadi isim kana dan khobar kana. Kemudian yang kedua yang berubahnya itu ialah harokatnya ya. Jadi ketika ada isim kana dan khobar kana, maka isim kananya itu harokatnya menjadi rofa dan khobar kananya itu harokatnya menjadi nasob sesuai dengan ketentuan yang ini ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah contoh dari kana wa akhwatuha. Semoga bisa mudah dipahami dan dimengerti. Oke, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf karena pasti banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.